Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di podcast Kelompok 1. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang profesi pendidikan yang mudah dipahami dan menyenangkan. Nah, perkenalkan, nama saya Tasya Aulia, bisa dipanggil Caca. Dan saya Ahmad Citra Dimaksud, biasa dipanggil Adi, sebagai host pada pertemuan kali ini. Kita tidak hanya berdua saja, tapi kita kedatangan tamu yang telah kita undang. Kita sambut, dipersilakan. Oke, karena kita sudah kedatangan tamu, ada baiknya kita persilakan untuk memperkenalkan diri satu persatu. Dipersilakan. Saya Muhammad Fajri sebagai narasumber. Saya Sahrani. Saya Fadila. Saya Uliana Ndege. Pada kali ini, kita akan bertanya kepada narasumber pada hari ini, yaitu menurut kalian, metode pembelajaran apa yang paling cocok diterapkan untuk saat ini dalam belajar? Untuk Kak Fajri dulu. Oke. Menurut saya pribadi, pembelajaran atau metode yang bagus dipakai di sekolah itu, saya itu pembelajaran empiri. Karena itu pendekatan yang mendekatkannya pada proses pencarian dan pemecahan kesalahan saya. Jadi kalau menurut Kak Syahrani, bagaimana? Menurut saya metode yang cocok untuk belajar adalah metode discovery learning. Di mana metode ini siswa belajar dengan menemukan sendiri konsep atau pengetahuan melalui pengalaman, pengamatan, dan eksplorasi, bukan hanya sekedar menerima informasi. Kalau menurut Kak Fadila sendiri seperti apa? Jadi menurut saya pribadi, metode yang digunakan pada saat ini yaitu metode diskusi kelompok. Nah, kenapa? Karena metode ini cocok karena siswa bisa terdorong untuk dapat aktif, melihat berpikir kritis, kemudian dalam kerjasama juga siswa bisa lebih bertanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, jadi pembelajaran ini bisa lebih bermakna. Nah, kalau pendapat Anda, narasumber keempat bagaimana? Menurut saya, metode yang cocok digunakan itu metode pembelajaran tematik dengan pendekatan berbasis permainan atau game-based learning yang sangat cocok diterapkan di tingkat SD. Karena anak-anak usia sekolah dasar cenderung senang belajar sambil bermain. Nah, apa tantangan dalam menggunakan metode yang telah dijelaskan tadi? Jadi persilakan Kak Fajri pertama. Nah, kan saya tadi menurut saya itu menggunakan metode pembelajaran empiri. Nah, di empiri sendiri ada beberapa tantangannya. Bersama itu kesiapan gurunya. Gurunya itu harus siap dalam merancang pembelajaran yang akan dilakukan berbasis empiri. Kemudian kesiapannya juga siswa. Siswa itu harus juga siap karena dalam metode empiri ini dibutuhkan pemikiran yang kritis. Nah, kemudian yang selanjutnya tantangannya yaitu pada keterbatasan waktu. Dalam proses empiri biasanya memerlukan waktu yang cukup panjang, berbeda dengan seperti metode ceramah dan pembelajaran langsung. Itu beberapa tantangan yang bisa saya jelaskan. Jelas seperti itu ya Kak. Selanjutnya Kak Syahrani. Baik, tantangan dari penerapan metode discovery learning ini tidak beda jauh tadi dari metode sebelumnya, yakni ada kesiapan guru dan ada keterbatasan waktu juga. Dan juga di metode ini fasilitas kelas juga menjadi tantangan, salah satu tantangan di sekolah. Jadi selanjutnya kepada Fadila.
Jadi tantangan dari metode yang saya sebutkan tadi yaitu metode diskusi kelompok, yaitu dari siswanya, di mana terkadang ada siswa yang tidak mau untuk bekerja sama. Itu terus dari gurunya, yaitu ketika siswanya tidak diarahkan atau gurunya kurang dalam menuntun diskusi tersebut, terkadang diskusinya bisa tidak berjalan sesuai dengan harapan dari seorang guru. Kemudian yang ketiga yaitu keterbatasan waktu. Seperti itu. Jadi hampir kepada narasumber keempat, dipersilakan. Jadi tantangan dalam penggunaan metode DKT yaitu membutuhkan kreativitas dan persiapan yang lebih dari guru, serta terkadang siswa menjadi terlalu asik bermain sehingga terus diarahkan kembali ke tujuan pembelajaran. Kan kita sudah membahas tantangan dalam penggunaan metode. Kita selanjutnya membahas tentang apa solusi untuk menghadapi tantangan tersebut. Dimulai dari Kak Aulia. Baik, jadi solusi untuk menghadapi tantangan dari metode tematik itu membuat perencanaan pembelajaran yang jelas, termasuk menentukan tujuan dari setiap permainan. Guru juga perlu menetapkan batasan waktu dan aturan. Selain itu, kolaborasi antar guru untuk saling berbagi ide, permainan edukatif juga bisa sangat membantu. Nah, seperti itu. Selanjutnya kepada Kak Fadilah. baik. Menurut saya solusi untuk menangani tantangan dari metode diskusi kelompok tadi, yaitu pertama guru bisa menentukan peran setiap anggota kelompok, seperti pemimpin diskusi, kemudian pencatat apa yang perlu dicatat dalam diskusi tersebut, agar semua siswa itu berperan aktif. Kemudian yang kedua yaitu memberikan batasan waktu kepada siswa dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Seperti itu. Kalau menurut Kak Syahrani sendiri bagaimana? Solusi dari tantangan penerapan metode yang tadi saya sebutkan di discovery learning, yakni guru perlu menyiapkan skenario pembelajaran yang terstruktur, memberikan stimulus yang tepat, serta membimbing siswa secara bertahap. Guru juga bisa memanfaatkan alat peraga sederhana atau media digital yang menarik agar siswa lebih mudah memahami dan bertanggung. Kalau Kak Fajri solusinya seperti apa? Nah, solusi metode yang menurut saya worth it dalam pembelajaran yaitu inquiry. Yang pertama kan tantangannya itu kepada guru ya, guru, kemudian siswa dan keterbatasan waktu. Kalau kesiapan guru, itu yang pertama guru itu perlu yang namanya pelatihan dan workshop untuk tahu ini guru strategi-strategi apa yang dilakukan dalam melakukan metode inquiry tersebut. Itu harus sering-sering latihan gurunya. Nah, kemudian kalau kesiapan siswa itu kembali lagi guru terpusat kepada guru toh, gurunya yang membimbing bagaimana siswa nakasih begini, kau begini dan begini. Itu kesiapan siswanya lagi ya. Kemudian waktu. Kalau waktu itu biasanya itu kan harus diefisiensi waktunya. Cara mengefisiensikan yaitu caranya yaitu dengan cara kasih saja materi-materi yang intinya saja toh, nanti siswa yang mengembangkan pemikirannya sendiri karena terfokus kepada caranya siswa berpikir kritis tersebut. Kira-kira seperti itu. Ini dia tadi solusi yang telah dijelaskan. Selanjutnya pertanyaan terakhir. Silakan rekan saya. Mengapa Anda merasa cocok menggunakan metode tersebut? Dimulai dari Kak Fadilah terlebih dahulu. Nah, menurut saya mengapa metode diskusi kelompok ini cocok digunakan? Karena metode ini
membantu siswa untuk berani berpendapat, kemudian bisa mendengarkan pendapat orang lain, kemudian tentunya berlatih menyampaikan ide secara sistematis seperti itu. Selanjutnya dari pendapat Kak Syarani, silakan. Baik, saya merasa cocok pada metode ini karena siswa dapat berpikir kritis, aktif bertanya, dan membangun pemahamannya sendiri. Selain itu, pembelajaran jadi lebih menyenangkan. Anak-anak juga mudah mengingat pelajaran yang mereka temukan sendiri dibandingkan hanya disampaikan secara lisan. Nah, selanjutnya Kak Fajri, mengapa Anda merasa cocok menggunakan metode tersebut? Silakan. Nah, metode tadi kan inquiry ya. Inquiry, kenapa saya ngerasa cocok menggunakan metode tersebut? Yang pertama kan, kalau anak-anak itu yang namanya anak-anak kan kepo ya, kalau bahasa sekarangnya kepo. Dia itu ingin tahu kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Nah, di situ guru bertugas untuk dia yang mengatasi sendiri kepo tersebut. Guru kan sekedar fasilitator. Nah, agar guru yang Mengeksplor lah. ya mengeksplor atau memberitahukan kepada siswa cari Tommy ini masalah yang saya berikan, tapi dalam konteks tetap guru yang memberikan memberikan ide tersebut. Kemudian kenapa cocok penting agar supaya anak-anak itu bukan di sekedar hafalan kan, kalau pembelajaran dulu kan yang penting hafal. Nah, sekarang itu sudah apalagi abad ke-21 menggunakan pemahaman secara logika, atau kalau di kurikulum sekarang itu berbasis artinya kritis, kritis lah seperti itu. Kemudian agar siswa juga dilatih dalam kemandirian dan bertanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu masalah yang sudah dipecahkan tersebut. Nah, mungkin itu menurut saya kenapa cocok di zaman sekarang. Selanjutnya Kak Haulia, bagaimana pendapat Anda? Silakan. Jadi alasan saya merasa cocok menggunakan metode tematik karena anak-anak lebih antusias mengikuti pelajaran. Mereka belajar tanpa terbebani dan hal ini juga memperkuat hubungan emosional antara guru dan siswa, sehingga suasana kelas menjadi lebih positif, mendukung perkembangan sosial emosional anak. Nah, itulah tadi beberapa macam metode pembelajaran dari metode inquiry, diskusi kelompok, discovery learning, tematik. Nah, metode ini sama-sama ada persamaan dengan mendorong keterlibatan aktif siswa, mengembangkan keterampilan berpikir tinggi, meningkatkan pendekatan konstruktivistik, meningkatkan motivasi belajar dan fleksibilitas dan kontekstual. Nah, itulah kesimpulan 4 metode tadi. Kita ucapkan kepada kakak-kakak narasumber yang sempat hadir pada hari ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan kita tutup podcast pada hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.